Oke, shalom semua, baik yang ada di rumah, Shalom. shalom. Shalom, bro. Ya, shalom yang ada di rumah, semua yang sudah hadir pada sore ini di ibadah umum pemuda sehati, tanggal 14 Oktober 2023 GBHT Kudus. Shalom juga yang ada di gereja, shalom. Dalam ibadah umum pemuda sehati 14 Oktober 2023 GBI Hati Kudus, Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Biar ibadah ini dibangun di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Kau teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau pada sore ini biar kami mulai ibadah pemuda sehati pada sore ini, biar kiranya Tuhan yang mengurapi kami, Kau hadir di setiap rumah kami masing-masing, juga Kau hadir di gereja, dan Tuhan kami boleh merasakan urapan kuasa-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Kiranya kami juga boleh diberkati melalui ibadah umum pemuda sehati pada hari ini, dan kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, dan kami boleh fokus dan sungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari semua yang sudah hadir pada saat ini kita bersuka cita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pokok dan kitalah carangnya. Amin. Kita percaya kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan, dan kita hidup karena Tuhan Yesus. Haleluya. Biar kami bersuka cita dan memuliakan Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Bapa. Mari kita mau sanjung Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Sebab Dia yang layak ditinggikan dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus pada sore ini. Dengan rasa cinta kami kepadamu ya Tuhan. Hanya Kau layak ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami bisa bersahati di dalam rumah-Mu, bahkan di rumah kami masing-masing. Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan Yesus apa yang kami alami, apa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan juga selalu memberkati kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin membaca firman-Mu, kami rindu Tuhan Yesus, membaca firman-Mu dari Yohanes 17. Firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang menyembuhkan kami Tuhan, yang memberi kekuatan baru atas firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami membaca, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lalu Tuhan Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Amin. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Silakan Bro Denis. Dibuka mute-nya. Kelihatan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil
mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. Silakan Sis Popo. Sis Popo ada? Silakan dibuka mute-nya. Sis Popo. Sis Popo, apakah ada di Zoom? Silakan dibuka Sis Popo mute-nya. Silakan dibaca. Ya, saya gantikan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Silakan Tante Yohana. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. Apakah ada Tegar? Enggak ada ya Tante ya? Ada. Oh ada. Ada. Silakan Tegar baca. Bisa baca. Udah gini aja, nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan. Ini. Udah ini. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna jadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Silakan Sis Fitri. Enggak apa-apa. Ya udah bersama-sama. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Walaupun sesulit apapun keadaan yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Sebab itulah adalah kewajiban kami sebagai umat-Mu Tuhan, supaya kami hidupnya terpelihara sempurna. Kami berdoa untuk masa depan kami, kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan jaminan yang luar biasa. Di saat kami berada di dalam rencana Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan rancangkan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau berserah penuh kepada Tuhan, dan kiranya sebentar firman Tuhan akan dibagikan. Apapun yang kami dengar, apapun yang kami terima ya Tuhan, biarlah semuanya menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menghadapi setiap hal-hal yang sulit yang kami harus hadapi ke depannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus bekerja luar biasa. Kami mohon ampun atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kiranya setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman yang ditaburkan jatuh ke tanah hati yang baik.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom. Shalom yang di gereja, shalom juga yang di online. Shalom Bro Diko. Ya. Baik. Bagi kita semua yang beribadah saat ini, saya minta semuanya pegang Alkitab ataupun kita buka Alkitabnya sebentar supaya kita benar-benar bisa merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini dengan baik. Baik, kita akan buka dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ya, semua saya harapkan buka Alkitabnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 juga. Ya, pada sore hari ini saya akan membahas tentang berbuat lebih bagi pekerjaan Tuhan. Yuk semua katakan berbuat lebih bagi pekerjaan Tuhan. Sekali lagi semuanya ya. 1, 2, 3, berbuat lebih bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, kita akan baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. 1, 2, 3. Judulnya Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Tuhan Yesus kepadanya, apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Tuhan Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, dalam Yohanes 14 ini, seperti yang kita tahu sebagai orang-orang Kristen, banyak sekali dari kita yang tahu tentang rumah Bapa ini. Ayat Yohanes 14 ini adalah ayat tentang kedukaan. Ya, padahal tidak. Padahal di balik ayat ini ada pengharapan. Katakan pengharapan. Ya, di mana pengharapan itu ketika tidak ada harapan di depan, tidak ada masa depan yang jelas, maka Kristus Tuhan kita memberikan pengharapan yang luar biasa. Amin. Di sini Tuhan menjanjikan rumah yang bagus, yang baik, yang indah di surga, ya, bagi kita semua yang percaya
Yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Seperti ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata apa? Ada yang tahu? Yohanes 14 ayat 6. Yes, kata Tuhan Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kalau tidak melalui aku. Siapa akunya? Tuhan Yesus. Jadi saudara semua, teman-teman, di mana di hari-hari ini, puji Tuhan juga kita telah melewati COVID-19, dan kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Amin. Di mana saudara semua, kita tahu di dalam COVID-19 banyak korban yang berjatuhan. Banyak orang-orang yang akhirnya sudah tidak bernyawa lagi. Dan puji Tuhan, Tuhan masih juga kasih kita kesempatan saat ini untuk masih bisa hidup. Tetapi saya mau katakan pada sore hari ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita hari-hari ini kelihatannya sulit, saudara, maka pengharapan itu tetap ada di dalam Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Roh Kudus. Maka sebab itu, ayat 6 saya wanti-wanti untuk kita semua benar-benar pegang dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan, kepada Bapa, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus untuk apapun juga, untuk materi, untuk jodoh, untuk apapun juga jabatan, karena itu tidak menyelamatkan. Setelah kita meninggal, setelah kita pergi dari dunia ini, kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada tempat di surga buat kita. Pegang baik-baik keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Ya, hari ini kita akan membahas tentang berbuat lebih bagi kerajaan Tuhan. Yang pertama, sekali lagi yang tadi kita bahas, yang pertama adalah untuk benar-benar bisa kita mencapai ataupun kita melakukan hal yang lebih bagi Tuhan. Yang pertama tentu saja dasarnya harus jelas, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Pegang itu baik-baik, jangan melepaskan keselamatan yang Tuhan beri bagi kita semua. Tuhan sekali lagi berkata, Tuhanlah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya saudara, kita semua dapat diselamatkan dan dapat mempunyai hidup yang penuh pengharapan kalau kita ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita meninggalkan keselamatan, meninggalkan kasih karunia daripada Tuhan, maka keselamatan dan pengharapan itu mustahil dan nihil. Saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara hari-hari ini percayanya kepada Tuhan mulai drop, percayanya kepada Tuhan mulai berkurang, saya ingatkan pada kita semua, mari tingkatkan lagi percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan cara membaca firman, dengan cara mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita hari-hari ini hubungan sama Tuhan sangat jauh, karena kita merasa banyak dosa, karena kita merasa mungkin banyak masalah, karena kita merasa tidak ada pertolongan. Saya mau katakan kepada saudara, pertolongan itu ada kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah pengharapan kita yang penuh. Amin. Yang pertama, pegang keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Baru yang kedua, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lebih. Ya, baik saudara. Di sini di ayat 8 dikatakan, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini juga sekali lagi saya mau katakan, ini tentang trust. Ini tentang kepercayaan yang Filipus tidak miliki, padahal dia sudah melihat Tuhan Yesus di depan mata dia, saudara. Ya, Filipus penasaran, Bapa yang di surga itu mana? Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapa. Artinya kalau kita percaya sama Tuhan Yesus,
Tidak ada alasan sedikit pun untuk kita mempertanyakan tentang Tuhan. Percaya saja. Ada lagu judulnya Only Believe. Percaya saja saudara. Kalau dia Kristus Yesus adalah Tuhan kita, percaya saja. Dan kamu akan diselamatkan. Jangan banyak pertanyaan di otak kita, kan Tuhan begini, kan Tuhan begitu, Tuhan yang di sana begini, Tuhan yang di sana begitu. Saya mau katakan, itu yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Pertanyaan-pertanyaan di otak kita tentang Tuhan yang begitu rumit, yang membuat kita tidak diselamatkan. Maka itu hari-hari ini saudara, kalau Tuhan berkata percaya saja, ya percaya saja. Mudah enggak? Mudah. Hanya percaya kata Tuhan. Tapi seringkali kita ribet, ruwet. Tapi begini Tuhan, tapi begitu Tuhan. Akhirnya mujizat enggak terjadi. Saudara, kalau saudara mau mujizat, relakan hatimu untuk percaya. Amin. Kalau hatimu sedikit aja enggak percaya, mujizat tidak akan terjadi. Yang namanya percaya bagaimana bro? Namanya percaya kamu menyerahkan hidupmu untuk diapa-apain sama Tuhan itu bebas. Makanya ada lagu ya, suka-sukamu Tuhan. Walaupun itu memang kadang-kadang tanda kutip itu benar-benar yang kalau kita pakai pikiran itu kayaknya aneh. Suka-sukamu Tuhan. Ya tapi emang benar. Tuhan mau apain kita ya udah. Karena kita percaya sama Tuhan. Contohnya gini, Bro Oktris punya motor dari Cikarang ke Bekasi. Bro Oktris percaya nggak mau motornya? Percaya. Maka Bro Oktris sampai di sini, ya. Misalnya kita ada yang naik Grab atau naik Gojek. Kita bilang, kita pokoknya percaya sama abangnya, ya udah saya akan nyampe, pasti sampai. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kamu percaya kamu disembuhkan, maka pasti disembuhkan. Kalau kamu punya masalah dan belum ada jalan keluar, percaya saja kamu akan sampai kepada jalan keluar. Kalau kamu punya pergumulan dan kayaknya kok belum selesai-selesai, percaya saja itu akan selesai segera. Di dalam kepercayaan ada mujizat. Makanya kalau kamu mau percaya sama Tuhan Yesus, percaya seluruhnya dan total. Jangan ada keraguan. Bahayanya kayak gini yang tadi contohnya, kalau misalnya kita naik Grab ya, Bang saya mau ke GBHT Kudus, terus kita nggak percaya tengah jalan sama abangnya. Bang turun. Saya nggak percaya sama abang, nyampe nggak? Nggak bakal nyampe. Ya, jadi yang pertama adalah pegang keselamatan, yang kedua kamu harus percaya. Bisa dicatat mungkin ya. Yang pertama, untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih hari-hari ini bagi kerajaan Allah, yang pertama kita harus pegang keselamatan itu. Kita nggak akan bisa berbuat lebih bagi rumah Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, kalau kita nggak pegang keselamatan. Yang kedua tentang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mulai juga kasih kepercayaan kepada kita untuk berbuat lebih bagi kerajaan Tuhan. Ya, yang pertama apa? Pegang keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau sebelum kita ke pokok intinya, saya mau kita semua cross check hati kita saat ini. Ya mungkin kita memang banyak kelemahan, banyak hal-hal yang negatif mungkin yang kita alami hari-hari ini. Tapi saya dengar baik-baik, saya mau kalian semua tutup mata, yang di rumah juga tutup mata. Ya, saya mau bertanya kepada saudara dan saudara jawab ini kepada Tuhan saja. Misalnya Tuhan bertanya gini, anakku, berapa persen kamu saat ini percaya kepadaku? Jawab dalam hatimu. Ya, sekali lagi, Bapa bertanya, Tuhan Yesus bertanya kepada kita. Anakku, saat ini, detik ini, berapa persen kamu percaya sama aku?
Jawab kepada Tuhan saat ini. Ya, kalau kamu percayanya kurang, masih 60%, kamu harus naikin lagi percaya kepada Tuhan. Kalau saat ini 80%, naikin menjadi 90%. Kalau saat ini 90%, itu bagus, naikin 10% lagi percayanya. Sehingga doa-doamu terjawab segera. Sehingga masalah-masalahmu dapat jalan keluar. Sehingga penyakitmu disembuhkan. Semua kembali kepada percaya kita kepada Tuhan. Amin. Baik, yang intinya, pokoknya, ya, kita baca ayat yang ke-11. Oke. Oh sorry, ayat yang ke-10 dulu. Ya, ayat 10, tidak percayakah engkau? Ini sekali lagi tentang percaya, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, kata Tuhan Yesus, dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah ini intinya ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang saya mau tanya yang ada di gereja dan yang ada di online. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Yang di online juga bisa dibuka mute-nya. Apa yang Tuhan Yesus perbuat waktu dia ada di dalam dunia? Guys. Halo? Menyembuhkan orang bukan? Menyembuhkan orang sakit. Bagus Bro Dennis. Thank you Bro Dennis sudah. Yang lain, apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini waktu dia ada di dunia ini? Melakukan mujizat. Ya udah Bro Dennis, yang lain bro. Jangan lo terus ya. Yang lain juga mau jawab. Yang pertama tadi Bro Dennis menyembuhkan orang sakit. Yang kedua ada lagi? Memberitakan kabar baik. Yes. Apalagi yang diperbuat Tuhan Yesus di dunia ini, saudara? Ya, yang di online mungkin bisa jawab. Pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia di dunia ini? Halo? Halo? Masuk Bro Dennis lagi nih. Yang lain coba. Sis Popo mungkin bisa jawab. Bu Nini. Halo. Yang di gereja deh. Bro Oktris apa bro? Oh ya, melakukan mujizat, yang memberi makan 5.000 orang. Terus apa lagi? Sis Dina? Membangkitkan orang mati. Ya. Fitri mungkin ada apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia ini waktu dia ada di dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan apa? Tadi ada menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, melakukan apa? Membangkitkan orang mati. Apalagi? Ada nggak? Ya. Ya, menyembuhkan orang sakit udah tadi. Ya, coba mungkin yang di online ada Bu Yohana. Halo. Tuhan Yesus ini apa? Membuat mujizat udah ya. Ya. Penginjilan, menginjil. Ya, yang tadi memberitakan kabar baik ya dia. Oke. Ya. Apalagi? Memberikan pesan pada muridnya dan menjadi amanat agung, Bro Divo. Ya, oke. Thank you Sis Popo.
Ya, menyampaikan pesan Bapa di surga. Ya, intinya itu. Ya, oke. Sudah ya? Oke, udah semua. Ya, di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, Tuhan Yesus juga apa? Ayo masuk. Banyak kayaknya ya pekerjaan yang Tuhan lakukan ya. Ya, Tuhan juga membasuh kaki murid-muridnya. Ada lagi? Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Zakeus. Apalagi? Banyak, ETC ya, banyak ya. Ya, artinya teman-teman, selagi masih ada kesempatan untuk berbuat lebih bagi pekerjaan Tuhan, lakukan itu hari-hari ini. Kalau Tuhan Yesus berkunjung ke rumah-rumah orang-orang yang ada di Israel waktu itu, kita juga bisa berkunjung memberitakan kabar baiknya Tuhan. Kita juga bisa dipakai Tuhan hari-hari ini untuk menyembuhkan orang sakit. Kita juga bisa dipakai M5000 ya, kasih agape M5000 pemuda sehati, memberi makan orang yang berkekurangan. Terus apalagi? Kita juga bisa, kalau tadi Sis Dina bilang apa, membangkitkan orang mati. Bisa nggak kira-kira kita membangkitkan orang mati? Hah? Kalau Bapa di sorga mengendaki bisa. Ya. Ya, oke. Tapi harus punya iman yang besar itu ya. Baru bisa mempunyai keyakinan yang besar, baru kita bisa melakukan sesuatu. Ya baik teman-teman, di sini rumah Tuhan, walaupun kita belum dipercaya Tuhan untuk menjadi gereja yang besar, tapi mari saudara, kalau ada kesempatan untuk berbuat lebih bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu adalah kesempatan besar. Saya mau katakan, kamu gak akan cuma dapat upah di dunia ini, tetapi upah di sorga juga Tuhan akan berikan buat kita. Amin. Bagi yang memprioritaskan diri untuk berbuat lebih bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa seperti Tuhan pakai Petrus. Tuhan pakai Paulus. Tuhan pakai juga kita yang gak ada apa-apanya ini menjadi orang-orang yang penuh kuasa. Katakan amin. Ketika kita punya kuasa, kita akan melakukan apapun bersama Tuhan. Dan itu luar biasa. Ini saatnya kita bergerak, pemuda sehati. Banyak yang akan Tuhan lakukan bagi gerejanya. Banyak yang akan Tuhan lakukan bagi umatnya hari-hari ini. Pastikan kita punya hati untuk melayani Tuhan lebih. Bagi saudara yang saat ini belum melayani Tuhan, sudah saatnya kita melayani Tuhan. Selama masih ada kesempatan, lakukan pelayanan itu kepada Tuhan dan kepada sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Dan saya mau yakinkan buat kita semua, ketika kita melayani Tuhan Yesus, maka Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Kita tidak pernah kekurangan. Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun yang memikirkan pekerjaannya. Saya mau kesaksian, waktu dulu saya masih kerja di tempat yang sekuler, yang ya dunia lah ya, maksudnya yang pekerjaan-pekerjaan umum ya, yang di luar, yang di kantor lah istilahnya. Waktu itu saya nggak dapat apa-apa, artinya gini, saya dapat gaji, nggak lama gajinya udah bablas, maksudnya buat sehari-hari, nggak ada tabungan apapun itu. Tapi memang Tuhan sudah panggil saya untuk melayani, membantu Papa, membantu GB Hati Kudus, walaupun dulu Bro Oktris tahu lah ya, up and down, kabur balik. Tapi memang beberapa hamba Tuhan bilang, kamu ini harus melayani Tuhan di gereja bokap full. Itu saya masih pertanyain tuh, bener nggak ya kan. Akhirnya memang satu saat
saya kerja di Liron Kantata di Grand Wisata di sekolah musik. Ketika itu memang penurunan penurunan murid di sana, jadi gaji guru dipotong dan juga ada beberapa orang yang di PHK juga. Lalu akhirnya saya resign karena memang saya nggak mau membebani di sana. Lalu nggak lama kemudian ada beberapa hamba Tuhan, nggak cuma satu, ada 3 hamba Tuhan yang bilang yang sama, bro kamu harus full time di gereja bokap untuk melayani Tuhan di situ. Saya sempat pertanyakan, saya sempat bergumul, Tuhan gimana, akhirnya memang ada satu titik saya akhirnya didorong Tuhan yang benar-benar, ayo anakku, yuk fokus di GBHT Kudus, bantu papamu. Akhirnya saya bantu dan luar biasanya saya mau kesaksian, Tuhan pelihara luar biasa kehidupan saya. Memang kalau kita lihat gaji di gereja nggak terlalu besar, tapi saya bersyukur saya di situ banyak dikasih hikmat untuk mengatur keuangan dengan baik sehingga memang tidak ada yang sampai keuangannya drop atau bagaimana, bahkan saya bisa menabung ya. Bahkan saya juga puji Tuhan, saya juga bisa dikasih motor sama Tuhan lewat tabungan saya, beli laptop untuk gereja lewat tabungan saya juga. Jadi itulah pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita. Kalau kita benar-benar prioritasin Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, dalam melayani Tuhan, saya mau pastikan kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Saya juga melihat Bro Oktris melayani Tuhan dari dia SMP, saya teman dekat sama dia waktu dari dulu sampai sekarang. Saya melihat pemeliharaan Tuhan sempurna sampai dia married, punya anak, sampai dia punya rumah, punya motor dan lain-lain. Itu juga karena dia melayani Tuhan. Ya. Begitu juga dengan Sis Arum, Sis Dina, semuanya. Saya percaya di saat kita melayani Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan kita. Don't be worry, jangan khawatir. Tuhan pasti memelihara hidup orang-orang yang melayani Dia dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diberikan pencerahan pada sore hari ini untuk kami semua bisa cek kembali hati kami. Berapa persen kami percaya kepada Tuhan Yesus. Ampuni ya Tuhan kalau kami banyak sekali kurang percaya, bahkan tidak percaya. Tapi biarlah pada sore hari ini Tuhan pulihkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Di saat kami percaya, maka mujizat terjadi dalam hidup kami. Ajar kami juga Tuhan untuk memberikan hidup kami lebih lagi dalam melayani Tuhan di gereja-Mu, di tempat ini ataupun di luar sana. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Untuk benar-benar bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang lewat hidup kami. Pakai kami Tuhan selagi masih ada kesempatan, dan kami mau berserah penuh dan kami sangat amat percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Tuhan Yesus pasti mencukupi bahkan memberkati kami dengan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Baik. Ya, saya persilakan untuk Ibu Yohana berdoa bagi GBHT Kudus. Silakan Tante. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, pada sore hari ini Tuhan kami berdoa Bapa, khususnya buat keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya ya Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Pakailah keluarga Bapak Gembala kami yang lebih heran lagi ya Tuhan.
Tuhan pertemukan dengan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan untuk memenuhi gerejamu GBI Hati Kudus ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus kami juga berdoa Bapa buat kesehatan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan keluarga Bapak Gembala kami supaya sehat-sehat selalu di dalam Engkau Tuhan, sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus juga berkati Tuhan keuangan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Misi, Engkau Allah pemberkat bagi keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak keluarga Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pelindungan-Mu ya Bapak. Juga Tuhan Yesus kami berdoa Bapak buat keluarga Bapak Penatua Hadi Praganta Tuhan Yesus di mana saja dia berada Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan berkati kesehatan keluarga Bapak Penatua kami ya Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan agar keluarga ini damai sejahtera sukacita di dalam Engkau. Tuhan berkati keuangan Bapak Penatua kami sekeluarga ya Tuhan Yesus. Engkau yang mencukupi keluarga Bapak Penatua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga Bapak Penatua kami dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Juga Tuhan Yesus kami berdoa buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus Tuhan, serta pengerja-pengerjanya ya Tuhan Yesus. Karena berkati kesehatan seluruh jemaat-Mu serta pengerja-pengerjanya Tuhan Yesus. Juga berkati juga keuangan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus kami berdoa Bapa buat pembangunan gereja baru ya Tuhan Yesus, cabang GBI Hati Kudus, di mana saja Tuhan Yesus berikan ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kirimkan donatur-donatur ya Tuhan Yesus, agar gerejamu segera terbangun ya Tuhan Yesus, supaya juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, supaya jiwa-jiwa datang di jemaat cabang gereja baru ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dua Korintus 9 ayat 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Doa persembahan bersama-sama. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dengan bersyukur, bahagia dalam hidup kita. Pujilah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan menerima doa-doa kami. Kiranya juga setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Segala serangan balik dari kuasa gelapan, segala energi negatif kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kami mau beriman di saat kami membacakan doa syafaat ini, kami disembuhkan dari penyakit apapun dalam tubuh kami. Sebab tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan, tidak ada kesusahan yang tidak bisa Tuhan hibur, dan tidak ada masalah yang tidak bisa Tuhan berikan jalan keluar. Semuanya bisa buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga maha mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapaklah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga maha mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim. Kiranya musim hujan segera tiba, kiranya panen segera tiba, stok dan pasokan beras di Indonesia mencukupi sampai akhir tahun ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa di surga maha mulia, Bapa sumber segala berkat, kami selalu cukupkan kebutuhan kami. Pertolongan Bapa sempurna. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Silakan Bro Denis. Ya, saya gantikan. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GB Hati Kudus beserta keluarganya, kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus, penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GB Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GB Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Silakan Miss Popo. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Jauhkan Indonesia dari golongan dan antar suku. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Amin. Oke, silakan Bu Yohana. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan tunggu ya. Dan dimampukan. Tunggu. Dan dimampukan untuk menjaga
kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi masa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkeseimbangan menuju Indonesia emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Ya, Ibu Nini, sudah, silakan. Nggak ada. Oke, saya gantikan. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Bersama-sama, kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang diterima keselamatan Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat pada Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doa. Mari kita berdiri.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah pemuda Sahati pada sore hari ini. Berapapun kami yang hadir, kami mau tetap mengucap syukur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya Tuhan pada sore hari ini, maupun di online maupun di onsite, yang berdoa untuk yang di gereja, yang berdoa untuk Bro Oktri, Sis Dina, Sis Fitri, Sis Arum, hambamu, kiranya kami semua dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Berdoa Tuhan untuk kesehatan kami, untuk masa depan kami, kalau kami juga hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya ada pertolongan yang daripada Tuhan yang luar biasa, karena kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan pasti menolong kami. Yang berdoa juga untuk yang ada di online, untuk Ibu Yohana, untuk keluarganya, untuk juga Sis Popo, Mbak Yati, dan keluarganya, Tuhan berkati mereka. Berkati juga ya Tuhan untuk Ibu Nini dan keluarganya. Berkati juga Bro Denis dan keluarganya, terutama untuk Bro Denis, kiranya Tuhan sembuhkan segera pemulihan bagi tubuhnya yang sedang sakit, Tuhan yang memberikan mujizat. Terima kasih Bapak yang berdoa juga untuk ibadah raya besok, kiranya semua berjalan dengan baik dan luar biasa. Kami percaya ada mujizat terjadi di dalam ibadah raya dan juga banyak orang yang akan datang kepada Tuhan di ibadah raya dengan cara Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami percaya Tuhan juga memberkati kami dalam perjalanan pulang, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus pagari dengan malaikat surgamu, dan tidak ada kecelakaan, mara bahaya, kematian, maut, kecelakaan, kehancuran, kelemahan, kerusakan, kerugian kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami percaya juga Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Tuhan Yesus Bapa di sorga menyinari kami dengan wajahnya dan memberikan kami kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Kami akhiri ibadah pemuda Sahati pada sore ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan yel-yel sebentar sebelum kita tutup ibadah ini. Ya, sudah siap semua? 1, 2, 3, semangat, sukacita, tolak pikiran negatif di dalam nama Tuhan Yesus. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang memelihara hidupmu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji pemuda Sahati, mantul. Sistina sebelah Sis Arum. Sistina sebelah Sis Arum. Ya, oke. Satu, ya bisa yang di online bisa dibuka videonya sebentar untuk laporan ibadah. Bisakah? Oke, ada Sis Popo. Sebentar. Itu tembok sih. Sis Popo itu tembok, Sis Popo. Bisakah Sis Popo? Oke, mantap. Yuk, 1, 2, 3, senyum. Oke, thank you. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh kami, Tuhan Yesus menolong kami. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Sampai ketemu besok di gereja. God bless you.